Allahumma salli ala Muhammad. Dilandasi dengan keimanan. Jadi tatkala nazak, tatkala dalam kondisi yang sangat panas, anak kecil di suhu 37 kebanyakan sudah step. Sedangkan kita di atas 40 panasnya banyak yang mengigau, sudah tidak sadar. Apalagi dalam kondisi nazak, mau perpisahan antara ruh dan jasad, panasnya kata Kanjeng Nabi, seandainya diletakkan di lautan, maka lautan itu akan seketika kering kerontang saking panasnya. Yang bisa menyelamatkan hanyalah keimanan kita. Yang bisa menyelamatkan adalah kejujuran kita. Yang bisa menyelamatkan adalah kebenaran yang kita lakukan. Yang bisa menyelamatkan adalah keadilan yang kita tegakkan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, bisa melakukan, bisa berbuat jujur dalam kehidupan kita, bisa menegakkan keadilan, bisa menyuarakan kebenaran. Dzalikal fawzul adzim. Tatkala itu kita akan diberi keberuntungan yang besar oleh Allah, di dunia mendapatkan maghfirah, kelak di yaumil qiyamah kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aizan bi uyunihim waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal ma'ali ya qa'iman bil zawal ya mumdi'an bil mithal barakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi wa rizqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumaddu sama'uhu tanazzahan qawli wa bi'ni bihi astaghfir min kulli dhati wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati
وهب لي به فتحا وعلم وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وسل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Ma'idah 119. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah hada yawma yanfa'u as-sadiqina Yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu, berkata siapa Allah, hada yaumu, ini adalah hari yanfa'us shadiqina, akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, sidquhum, kejujuran mereka, lahum, maka layak bagi mereka jannatun tajri, surga tajri yang mengalir min tahtiha, min tahtihal anhar, di bawahnya, dari bawahnya anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, di dalam surga, abadi, selama-lamanya. Radiyallahu anhum, meridhai siapa Allah anhum, atas mereka, waradu'an, dan ridha juga mereka kepada Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah yang dinamakan al-fawzul azim, kemenangan yang agung, keberuntungan yang besar. Jadi nanti Allah akan berkata, berfirman, tahu siapa Allah, hadza yaum, ini hari ini, hari kiamat, hari pembalasan.
hari pengadilannya Allah, yanfa'us shadiqina, akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Sidquhum, atas kejujuran mereka. Jadi besok tatkala di yaumil kiamah akan bermanfaat bagi orang-orang yang jujur atas kejujuran mereka. Di hari di mana pengadilannya Allah ditegakkan. Jadi kalau Allah yang sudah mengadili, pasti adil. Kalau di dunia orang yang jujur kadang tidak bermanfaat, kadang dianggap mudor kalau kita berkata jujur. Kadang orang yang berkata jujur dibungkam, tidak diberi ruang dan waktu untuk mengatakan kejujurannya. Malah seolah-olah di dunia ini yang bermanfaat adalah kebohongan, ketidakjujuran. Jadi di dunia ini kejujuran tidak diberi ruang, tidak diberi waktu. Kadang kebenaran ditutupi, keadilan dibungkam, tidak diberi ruang dan waktu untuk berdiri tegak. Sulit untuk menemukan kejujuran, sulit untuk menemukan keadilan, sulit untuk menemukan kebenaran, karena orang sudah terbiasa, sudah menjadi tabiat apa kebohongan, apa kezaliman, apa kedustaan, sudah menjadi tabiat. Namun bagi kita orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, tidaklah demikian. Apapun yang terjadi, kita tetap menyuarakan kebenaran, kita tetap menyuarakan kejujuran, kita tetap menegakkan keadilan bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman diseru oleh Allah, diajak oleh Allah, dimotivasi oleh Allah untuk berdiri tegak, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Cinta Allah kepada orang yang berbuat kebaikan. Makanya besok di yaumil kiamah bermanfaat bagi orang yang jujur atas kejujurannya. Kadang menjadi kebalikan tatkala kita masih hidup di atas dunia. Kejujuran yang kita suarakan kadang bukan menjadi manfaat, kadang menjadi mudarat. Kalau aku jujur, nanti
aku akan dimusuhi. Kalau aku jujur, nanti aku akan didolimi. Kalau aku jujur, nanti aku nggak punya bolo, karena bolo-bolonya sudah menjadi pendusta, pembohong, pengkhianat. Kadang kerdil bagi orang yang tidak beriman. Lain halnya bagi orang yang beriman, dia akan tetap berjiwa besar. Dia akan tetap berdiri tegak di atas kebenaran, di atas kejujuran. Dia akan gagah karena dia selalu bersama dengan Allah dimanapun dia berada. Jadi jiwa-jiwa santri harus berdiri tegak di atas kebenaran, berlandaskan keimanan. Sekarang diperingati hari santri. Santri harus ikut apa kata kiai. Kiai yang mengajak pada kebenaran, kiai yang mengajak kepada kejujuran, kiai yang mengajak kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita ikuti. Jadi besok di yaumil qiyamah, kejujuran itu sangat bermanfaat bagi pelaku kejujuran. Bahkan lahum jannatun, layak bagi mereka, mendapatkan mereka hadiah jannatun, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalam surga, di dalamnya abadan, selama-lamanya, abadi. Sedangkan surga ini disiapkan untuk hambanya Allah yang solehah. A'tadtu li'ibadis solehin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi Allah telah mempersiapkan surga bagi hamba-hambanya yang solehah. Yang mana surga itu mala ainun ro'at. Surga itu tidak bisa dinikmati oleh pandangan mata. Belum pernah kenikmatan surga itu dirasakan oleh pandangan mata. Wala udhunun sami'at, dan kenikmatan surga itu belum pernah didengar oleh kuping kita. Bahkan surga itu wala khatara ala qalbi bashar,
belum pernah terlintas kenikmatannya di dalam hati manusia manapun, siapapun belum terlintas, cuma gambaran saja. Kenikmatannya belum pernah ada yang tahu, kenikmatannya belum pernah ada yang bisa merasakan. Dari pandangan mata, dari pendengaran kuping, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Itulah kenikmatan surga. Diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang soleha. Itulah surga. Makanya kita harus menjadi anak yang soleha. Maka layak kita mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, melambangkan kedamaian, melambangkan kesejahteraan, melambangkan keselamatan, keademan. Keluarganya adem, tidak panas hati, tidak panas dada, adem, ayem. Itu lambang dari sungai yang mengalir di bawah surga. Khalidina fiha abada. Maka orang yang soleh-solehah tadi akan menempati, akan masuk ke dalam surga selama-lamanya, akan bertempat di dalam surga selama-lamanya, abadan abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, keridhaan Allah bagi mereka, hambanya yang soleh-soleha, waradu anhu, dan ridho hambanya yang soleh-soleha kepada Allah. Makanya besok tatkala dipanggil oleh Allah kita untuk kembali alias meninggal, kita akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwanya tenang, tidak gelisah, tidak stres, jiwanya tidak stres, jiwanya tenang, adem, hidupnya tenang, adem. Tatkala dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau sudah dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipastikan hamba itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Irji'i, kembalilah kepadaku, kata Allah. Kembalinya kepada Allah. Ila rabbiki, kembalinya kepada Rabbnya yang mengatur
yang menata dalam kehidupannya, disuruh ke barat ke barat, disuruh ke timur ke timur. Tatkala kita tergelincir, cepat-cepat kembali kepada Allah, taubat, minta ampun kepada Allah. Radiyatan mardiyah. Orang yang seperti itu, hamba yang seperti itu, ridho atas keputusannya Allah, ridho melakukan apa yang Allah perintahkan, ridho terhadap keputusannya Allah, mardiyah. Dan juga orang itu, hamba itu diridhoi oleh Allah. Allah ridho, hambanya ridho. Fadhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kelompok orang-orang yang ahli ibadah, ahli manut kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itu makna ibadi, makna abdu, manut. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia taati, apa yang dilarang dia jauhi. Itu makna dari ibadi. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian bersama-sama ke dalam surgaku, kata Allah. Jadi surganya Allah, surga yang sebenarnya. Apakah ada surga yang tidak sebenarnya? Wakil, namanya surga penasaran. Surga penasaran. Hati-hati dengan surga penasaran. Tatkala kita bahagia, tatkala kita senang melihat saudaranya susah, itu namanya surga penasaran. Tatkala kita gagah, tatkala menindas yang lemah, itu namanya surga penasaran. Senang, puas hati tatkala mendolimi orang, memfitnah orang, menggibah orang, hati-hati, itu surga penasaran. Senang membuat orang sengsara, bangga membuat orang menderita dengan memfitnah, menjelek-jelekkan, menggibah, menyebarkan hoak, menyebarkan fitnah, menyebarkan kejelekan, keburukan saudaranya, hati-hati, itu namanya surga penasaran. Surganya bagi para pendengki, surganya bagi para penjahat. Hati-hati. Tatkala di dalam hati kita, tatkala melihat saudaranya dalam keadaan susah, terus kita senang, hati-hati, kesenangan itu adalah surga penasaran. Senang tatkala menindas, puas tatkala menindas saudaranya, puas tatkala menjelek-jelekkan saudaranya, puas hatinya tatkala menjatuhkan saudaranya, hati-hati, itulah kesenangan dari surga penasaran. Hati-hati, jangan sampai kita terperangkap
oleh godaan setan yang terkutuk, tidak akan pernah bahagia. Karena orang yang senang di atas penderitaan orang lain, puas hati tatkala mendolimi orang lain, seperti serigala puas tatkala mencabik-cabik binatang yang lemah, puas berdarah-darah, puas dengan bau darah. Hati-hati, itulah kenikmatan dari surga penasaran. Puas tatkala membungkam kejujuran, puas tatkala mengkerdilkan jiwa-jiwa kebenaran. Hati-hati, itulah kepuasan dari surga penasaran. Radhiyallahu anhum wa radu'an, diridhoi oleh Allah orang-orang yang soleh solehah, wa radu'an, dan orang yang soleh solehah, hambanya yang soleh solehah juga ridho kepada Allah, sama-sama ridho. Allah cinta, kita balas cintanya Allah dengan menegakkan keadilan, dengan menegakkan kejujuran, mensuarakan kejujuran. Allah ridho kepada kita ridho kepada Allah. Kalau kita tidak diridhoi oleh Allah, kita tidak akan diciptakan di atas bumi ini. Kalau kita tidak dicintai oleh Allah, kita tidak akan diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Kita sudah dicintai oleh Allah, kita sudah diridhoi oleh Allah. Namun balasan kita kadang keingkaran, kedurhakaan kepada Allah. Cintanya Allah kita balas dengan kedurhakaan, keridhaannya Allah kita balas dengan kebencian, keingkaran. Pastinya kita tidak akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan dari Allah. Kalau kita orang yang beriman, kita yakin kalau Allah sudah meridhoi kita, pastinya kita harus ridho kepada Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, kita harus ridho menjalankannya. Pastinya orang yang beriman yakin bahwa kita dicintai oleh Allah. Mustahil kita diciptakan oleh Allah di atas bumi ini, mustahil kalau tidak dicintai. Kalau orang yang beriman pasti dia yakin karena kita sudah diciptakan di atas muka bumi ini, pastinya Allah mencintai kita. Tinggal kita membalas cintanya Allah. Allah cinta, kita cinta. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat membalas cintanya Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah yang dinamakan keberuntungan yang agung, itulah yang dinamakan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang agung tatkala kita di atas dunia ini mendapatkan maghfirah dari Allah. Untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, kita harus membalas cintanya Allah. Allah cinta kepada kita sehingga kita diciptakan, dilahirkan di atas dunia ini. Kita balas cintanya Allah dengan mentaati Rasulullah.
maka kita akan dinyatakan oleh Allah menjadi kecintaannya Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, kita cinta kepada Allah, maka kita akan diampuni segala dosa-dosa kita. Setelah dosa-dosa kita diampuni, besok di yaumil qiyamah kita dijamin oleh Allah, kita akan diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dijamin masuk surga, di dunia mendapatkan maghfirah, besok di yaumil qiyamah dijamin masuk surga. Dzalikal fawzul azim, itulah yang dinamakan keberuntungan yang agung, itulah yang dinamakan kemenangan yang besar. Semoga kita ditakdir oleh Allah mendapatkan fawzul azim. Amin. Lillahi mulku samawati wal ardi. Lillah, kepunyaan Allah, miliknya Allah, mulku samawati wal ardi, kerajaan langit, kerajaan bumi, wa ma fihinna, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi, semua milik Allah. Termasuk kita adalah milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, maha kuasa. Makanya kalau minta kekuatan kepada Allah, minta kepada Allah langsung. Minta kekuatan agar kita bisa mencintai Allah, minta kepada Allah, pasti diberi. Karena kerajaan langit, kerajaan bumi, dan kerajaan yang ada di dalam keduanya adalah milik Allah. Allah adalah raja diraja. Makanya dekati Allah, carilah ridhonya Allah, carilah cintanya Allah. Dengan cara apa? Kita membalas cintaan Allah, cintanya Allah kita balas, keridhaannya Allah kita balas dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Makanya besok di yaumil qiyamah, kejujuran yang kita tegakkan, kejujuran yang kita suarakan sangat bermanfaat bagi pelaku kejujuran, bagi pelaku kebenaran. Kapan itu? Yaumil qiyamah. Namun kita tidak usah memikirkan hari kiamat besok, gak usah, karena kita tidak akan sampai pada hari kiamat besok. Namun yang harus kita betul-betul hati-hati tatkala kita menghadapi kiamat kecil, kiamat sugro adalah kematian kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Kita sering mendengarkan ayat ini tatkala khatib berkhutbah di hari Jumat, tatkala sholat Jumat, diajak oleh khatib, dihimbau oleh khatib dengan membacakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa dimanapun kita berada. Ada orang, tidak ada orang, kita harus bertakwa. Di tempat ramai, di tempat sepi, kita harus bertakwa. Dengan cara apa? Menyuarakan kebenaran, menyuarakan kejujuran dalam kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati, janganlah engkau meninggal kecuali dengan menjadi orang yang Islam, menjadi orang muslim. Orang yang beriman, kalau dia tidak bertakwa, dikhawatirkan matinya dalam keadaan kafir. Makanya jangan senang dulu, jangan puas hati dulu sebelum kita menyuarakan kejujuran, sebelum kita menyuarakan keadilan, sebelum kita menyuarakan kebenaran. Jangan puas hati dulu. Karena endingnya kebanyakan orang yang tidak jujur, orang yang tidak benar, orang yang tidak adil, endingnya kebanyakan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Jadi jangan senang karena kita muslim, karena kita orang Islam. Belum tentu tatkala endingnya, tatkala akhir hayat kita mati dalam keadaan Islam. Belum tentu. Sebelum kita dapat menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan. Karena keadilan, kebenaran, kejujuran tempatnya ada di dalam hati kita. Dan iman pun juga berada di dalam hati kita. Tidak akan dikatakan sempurna imannya seseorang kalau hatinya tidak jujur, kalau hatinya tidak lurus. Tidak dikatakan hatinya lurus seseorang itu kalau perkataannya tidak jujur, kalau perkataannya tidak lurus. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? La yastaqim imanu abdin hatta yastaqim qalbuhu. La yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Jadi imannya seseorang tidak akan sempurna, tidak dikatakan beriman seseorang itu sebelum hatinya lurus, sebelum hatinya jujur. Dan dikatakan hatinya jujur dan dikatakan hatinya lurus sebelum lesannya menyuarakan kejujuran, menyuarakan kebenaran. Jadi kejujuran, kebenaran ini menandakan kualitas dari keimanan seorang hamba. Makanya kalian jangan sedikit-sedikit berbohong.
jujur, karena inilah yang menyelamatkan kita. Tatkala kita berada di Shiratal Mustaqim, kejujuran inilah yang akan menyelamatkan kita. Kebenaran inilah yang akan menyelamatkan kita. Keadilan inilah yang akan menyelamatkan kita. Jujur, lambang keimanan. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri sebelum kiamat sughra datang menjemput kita. Harus siap-siap kita. Gak usah dijemput kalau perlu. Kalau iswayai, kalau sudah waktunya kita berangkat. Berangkat sendiri, gak usah dijemput. Kalau dijemput itu kadang menyakitkan karena sesuai dengan protokol. Ada aturan-aturan kalau dijemput paksa, ya. Ada orang-orang kalau sudah waktunya mati, dia enggan, gak mau mati. Padahal udah waktunya mati, dia gak mau dijemput paksa. Kalau sudah dijemput paksa menyakitkan, mendelik matanya, motornya itu mendelik, nafasnya itu seperti sapi disembelih itu. Ngos kadang mendelik mati, sulit mati, karena dia tidak ridha kepada ketentuannya Allah. Makanya hati-hati, kita harus mempersiapkan diri sebelum kiamat datang menghampiri kita. Kita harus mempersiapkan diri, terutama kiamat sughra, kiamat kecil, kiamat kematian kita. Karena kematian kita tidak ada yang tahu. Seandainya ada yang tahu, enak, bisa siap-siap. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang apa itu ajal, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat dimundurkan, tidak dapat dimajukan walaupun hanya satu detik saja. Protapnya kalau sudah datang, protokolnya kalau sudah datang berlaku. Disendat-sendat nanti, ruhnya ditarik-tarik, nggak sempat pamitan, tarik-tarik, mendelik, kesakitan. Dan ingat bahwa kita setiap yang hidup pasti akan mati. Dulu kita punya kakek, kita punya nenek. Kakek nenek kita sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah wafat. Ada juga yang punya ayah, ayahnya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ada juga yang punya ibu, ibunya juga sudah meninggal dunia. Nanti kita juga sama akan menyusul mereka. Namun dengan adanya kematian, dengan adanya kehidupan, kelahiran, semua itu adalah ujian buat kita. Allah ingin tahu biar disaksikan oleh semua siapa yang terbaik amalnya,
siapa yang terbaik amal perbuatannya. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah ciptakan, Allah jadikan, Allah ciptakan kematian, kelahiran, kehidupan, liyabluwakum, menjadi ujian, ayyukum ahsanu amala, untuk melihat, untuk membuktikan siapa di antara kita, di antara manusia yang terbaik amal perbuatannya. Kematian, kehidupan itu ujian. Kebahagiaan, kesedihan juga ujian. Kaya, miskin juga ujian. Ganteng, welek ujian. Cantik, jelek ujian. Sehat, sakit ujian. Tua, muda ujian. Atas, bawah ujian. Kanan, kiri ujian. Ujian semua. Bagi yang sekolah, bagi yang beriman, agar tahu, agar bisa dilihat, disaksikan siapa yang terbaik amal perbuatannya, siapa yang terbaik amal solehnya, siapa yang terbaik amal solehahnya, siapa yang terbaik di antara kita orang yang solehah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka layak baginya mendapatkan surganya Allah dan hidup kekal abadi selamanya di dalam surganya Allah. Berkat apa? Berkat kita menyuarakan kebenaran, menegakkan keadilan, menyuarakan kejujuran. Bermanfaat bagi pelaku-pelaku kejujuran, sangat bermanfaat. Jadi tatkala nazak, tatkala kita besok dalam kondisi nazaun, mau perpisahan antara ruh dan jasad, nazak dilambangkan dengan panas di atas 50 derajat. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwa panasnya orang yang sedang nazak, seandainya diletakkan di lautan, maka lautan itu akan sak seketika, akan kering kerontang seketika. Itu panasnya suhu keadaan tatkala manusia itu pada kondisi nazak. Siapa yang bisa menolong? Amal perbuatannya, keimanannya, kejujurannya, kebenarannya. Karena iman itu identik dengan jujur, iman itu identik dengan kebenaran. Dan amal soleh semuanya adalah identik dengan keimanan, dilandasi dengan keimanan.
Jadi tatkala naza, tatkala dalam kondisi yang sangat panas, anak kecil di suhu 37 kebanyakan sudah step. Sedangkan kita di atas 40 panasnya banyak yang mengigau, sudah tidak sadar. Apalagi dalam kondisi nazak, mau perpisahan antara ruh dan jasad, panasnya kata Kanjeng Nabi, seandainya diletakkan di lautan, maka lautan itu akan seketika kering kerontang saking panasnya. Yang bisa menyelamatkan hanyalah keimanan kita. Yang bisa menyelamatkan adalah kejujuran kita. Yang bisa menyelamatkan adalah kebenaran yang kita lakukan. Yang bisa menyelamatkan adalah keadilan yang kita tegakkan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, bisa melakukan, bisa berbuat jujur dalam kehidupan kita, bisa menegakkan keadilan, bisa menyuarakan kebenaran. Dzalikal fawzul adzim. Tatkala itu kita akan diberi keberuntungan yang besar oleh Allah, di dunia mendapatkan maghfirah, kelak di yaumil qiyamah kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.